Pop-up adalah muncul secara tiba-tiba. Kartu ucapan pop-up adalah kartu ucapan yang apabila dibuka akan memunculkan suatu objek timbul 3 dimensi. Apabila kartu pop-up ditutup, maka secara tiba-tiba objek yang muncul tadi hilang tenggelam di dalam lipatan kartu. Kartu pop-up ada yang dibuka secara horizontal dan ada pula yang dibuka secara vertikal. Karena demikian menariknya kartu pop-up, maka kartu ini tidak hanya digunakan sebagai kartu ucapan saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai hiasan atau bahkan edukasi bagi anak-anak. Di Kota Solo terdapat pengrajin pop-up yang semula ia melakukan usaha ini hanya sekedar hobi saja, yaitu Anis Diah Ayu Masita yang beralamat di Perumnas Palur Desa Ngringo nomor 81 RT 5 RW 19 Kelurahan Palur Kecamatan Jaten. Anis Diah Ayu Masita, tempat tinggal di Karanganyar, dari Sukoharjo. Jadi kerajinan ini tuh menarik ya Mas ya. Setiap orang tuh seperti membutuhkan kado untuk setiap momen. Ada yang dari mulai ulang tahun, wisuda, anniversary, wedding gitu. Setelah saya lihat momentum-momentum seperti ini cocok juga untuk bisnis. Akhirnya kemudian saya buat kerajinan yang pas untuk diberikan saat momentum itu, dan jadilah Biji Kacang Craft yang mengelola berbagai kreativitas kado untuk diberikan ke setiap orang. Pop-up di tangan Anis Diah Ayu Masita terasa berbeda, karena di tangannya pop-up di rumah menjadi lebih menarik dari biasanya. Yang biasanya hanya di dalam frame, akan tetapi di tangan dia bisa diletakkan di dalam toples kerupuk, di dalam gelas, dan dipadukan dengan jam dinding. Hasil pop-up kreasinya ini sungguh menarik, karena selain unik, pop-up buatannya bisa dipadu-padankan dengan aneka media. Jadi bahan utama dari pop-up itu adalah paper. Jadi kita tuh lebih ke arah paper art. Tapi paper artnya, kertas-kertas ini kemudian dibentuk dimensi, ya kan? Yang akhirnya kemudian mereka menumpuk dan membuat sebuah bentuk gambar yang itu bisa dibuat menjadi sebuah kado. Dimana kado-kado nanti bisa dikombinasi dengan lampu, jam, dan lain sebagainya. Tidak hanya pop-up saja, akan tetapi di mini galeri ini juga membuat aneka mahar pengantin dan aneka olahan craft dari kayu. Pop-up yang banyak variasinya mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi kebanyakan konsumennya, karena bisa diaplikasikan ke banyak bidang dan media. Contohnya bisa untuk kartu ucapan, pop-up mahar, dan pop-up berbentuk box. Terdapat beraneka ragam ukuran yang dihasilkan oleh dia, dari pop-up di frame yang kecil, sedang, hingga yang besar. Dari beberapa ukuran tadi tentunya membuat harga yang berbeda. Awal mula dari usaha pop-up ini, dia panggilan akrab yang merintis usahanya mulai tahun 2016. Bermula dari hobi membuat kerajinan, berbuah manis menjadi sebuah penghasilan. Yang semula pekerjaan awalnya dilakukan sendiri dari desain, konseptor, dan pengrajin, namun sekarang sudah dibantu dengan beberapa teman lainnya. Usaha ini sejak tahun 2016. Untuk biji kacang utamanya ada di pop-up, tapi asiknya adalah pop-up ini kita masuk dalam berbagai media. Jadi selain frame, kita ada juga pop-up di dalam jar, jadi dalam gelas, kemudian diisi pop-up, diisi foto sama orangnya. Kemudian ada juga toples, di dalam toples kerupuk, terus ada juga yang di dalam frame kayu. Dan selain di dalam media itu, kita juga modifikasi pop-up itu dengan jam, dengan lampu. Besok lama-lama kita juga mau ngasih musik-musik kali ya di pop-up jadi lucu.
Dari pengerjaan pop-up itu sendiri dibuatlah beberapa divisi, yaitu divisi desain, konseptor, dan pengrajin. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat hasil pengerjaan. Untuk kesehariannya, para karyawan biji kacang craft ini menyebutnya dengan teman, jadi terkesan akrab dan lebih dekat. Untuk pendekatannya sendiri bisa terasa lebih mudah dan tidak ada jarak antara pemilik dan pengrajin. Berbahan dari bahan yang sederhana, usahanya kini mulai merangkak naik dengan banyaknya pesanan yang dipesan dari konsumen luar kota. Pemasaran yang ia gunakan melalui Instagram, dari sinilah mulai membuahkan hasil pelan tapi pasti. Untuk proses pemesanan konsumen bisa lewat Instagram, WhatsApp, ataupun datang langsung ke mini galerinya yang terletak di daerah Palur, Karanganyar. Proses pembuatannya yang pertama, konsumen memberikan referensi kepada desainer untuk kreasi pop-up apa yang diinginkan oleh konsumen. Setelah dapat idenya, setelah itu desainer mencoba mengaplikasikan pada gambar sketsa untuk memberikan pandangan kepada konsumen hasil akhirnya seperti apa. Jika proses itu sudah dilakukan, maka kewajiban konsumen memberikan DP 50% untuk pop-up pesanannya. Jika sudah melakukan DP, maka pop-up siap untuk berproses pencetakan pada media kertas dan pemasangan pada media yang telah disepakati oleh konsumen di awal. Prosesnya sekitar 7-14 hari tergantung besarnya pop-up. Semakin kecil pop-up, semakin cepat, semakin besar, semakin lama. Alhamdulillah biji kacang di sini sudah ada 4 teman, yaitu 3 bagian produksi dan 1 desainer. Kendalanya adalah kalau customer tiba-tiba cancel request di tengah jalan. Itu susah banget. Jadi misalnya dia tiba-tiba minta request keliling dunia, jadi saya pengen pop up tema keliling dunia. Di tengah jalan tiba-tiba dia minta saya pengen temanya Dufan. Nah itu susah. Susahnya adalah saya sudah motong kerja desainer, sudah processing waktu juga, tiba-tiba dia minta ganti. Nah kadang-kadang itu menjadi kendala sih. Untuk harga bervariasi dari tingkat kerumitan dan besar kecilnya pop-up yang dibuat, dari kisaran harga Rp225.000 hingga Rp2 juta. Hal ini ditentukan dari segi kualitas bahan dan ukuran yang dipesan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, waktu pengerjaan ada yang 3 hari, pop-up yang mudah untuk dibuat, bahkan sampai 1 minggu untuk pop-up yang sangat rumit. Dari hobinya membuat pop-up, Anisdiah Ayu Masita bisa meraup keuntungan dengan omset puluhan juta rupiah per bulannya. Biasanya konsumen yang pesan pop-up buatannya untuk kado pernikahan, hadiah ulang tahun, kado kelulusan, dan kenang-kenangan. Supaya lebih berkesan, dia juga tidak membatasi kreasi atau ide yang konsumen berikan untuk membuat pop-up yang akan dibuat nantinya. Prosesnya dimulai dari seorang customer pesan melalui online. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Line, cuman kita kebanyakan di WhatsApp. Dia akan screenshot mana pop-up yang akan diinginkan, setelah itu dia akan ikuti format ordernya, mengirim gambar, ucapan, dan lain sebagainya. Materi sudah diterima, kemudian desainer akan membuat desain garis besar pop-up-nya. Setelah desainnya sudah jadi, kita akan preview ke customer-nya. Preview itu memperlihatkan hasil desainnya, apakah sudah fix atau tidak. Kalau belum fix berarti boleh direvisi, kalau sudah fix berarti naik ke proses selanjutnya yaitu cetak pop-up. Setelah masuk cetak pop-up baru kemudian diproduksi. Setelah diproduksi, kalau misalnya customer ada di Solo, nanti dia diambil, tapi kalau misalnya customer di luar kota biasanya melalui proses packing, yang nanti packingnya menggunakan kayu karena ada unsur kaca, kemudian dikirim. Pemesanan seperti tadi, orang bisa lewat online, tapi orang-orang juga atau customer juga bisa lewat offline. Jadi mereka datang, lihat barangnya, kemudian pesan berapa ukuran-ukurannya, terus lanjut proses selanjutnya. Untuk kedepannya, dia ingin membuat pelatihan pop-up untuk teman-teman yang ingin belajar membuat pop-up supaya bisa menyalurkan bakat atau hobi dari teman-teman semuanya. Dalam hal ini tidak ada batasnya, yang membatasi hanyalah pikiran Anda sendiri. Bagaimana cara menembus batas itu, hanya dirimulah yang tahu. Nah, untuk selanjutnya, saya punya mimpi indah nih, maksudnya saya pengen bikin tutorial pop-up itu nggak cuma hanya dijual. Jadi kita pengen punya website sendiri
yang itu fungsinya adalah untuk fungsi craft, yang nanti kita pengen bikin tutorial craft yang orang-orang bisa beli bahannya di kami, kemudian bisa buatnya di rumah sendiri. Dan pengennya tutorial itu bisa dikombinasikan dengan para pengrajin craft lainnya di Solo ataupun di Indonesia. Dulu pernah mau bikin workshop, cuma belum jadi Mas, karena masih maintenance intern kan. Dulu tuh mau ada yang ngajak workshop buat pop up, ada yang mau ngajak workshop buat pop up card, toples, tapi kita belum cover, jadi belum kesampaian.